Karir politikmu mandek atau berhenti? Apa yang bisa membuat karir politikmu kemudian menjadi lancar dan sesuai seperti yang diinginkan? Politician Academy akan memberikan tipsnya. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bogas Chandra, coach dari Politician Academy. Seperti juga profesi lainnya, profesi menjadi politisi, apakah Anda duduk di eksekutif, apakah Anda duduk di legislatif, apakah Anda duduk sebagai pengurus partai politik, yang namanya politisi sebagai sebuah profesi juga kadang-kadang mengalami masa mandek atau terhenti. Nggak selalu berkembang positif, bahkan kadang-kadang menurun. Nah, apa yang mengakibatkan ini tentu saja banyak hal. Nah, saya ingin memberikan tips bagaimana supaya karir politikmu semakin lancar, semakin mulus, semakin baik seperti yang diharapkan. Kata kuncinya adalah upgrade atau peningkatan diri. Nah, apa yang harus di-upgrade? Ada 4 hal yang harus di-upgrade. Upgrade yang pertama adalah upgrade your knowledge atau upgrade pengetahuan Anda, up level your knowledge. Jadi Anda harus lebih banyak membaca, Anda harus lebih banyak memperoleh pengetahuan. Jangan puas, katakanlah Anda terpilih menjadi anggota dewan atau Anda ditunjuk menjadi eksekutif kementerian atau di sebuah badan tertentu. Anda jangan puas dengan itu. Anda harus mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan bidang kerja Anda. Misalnya contoh Anda menjadi anggota dewan. Ada 3 fungsi utama, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Nah, di dalam 3 fungsi itu Anda harus betul-betul expert, mendalami bidang itu dengan baik. Kalau misalnya Anda ditunjuk untuk menjadi seorang eksekutif di sebuah kementerian, Anda harus mendalami peran di situ. Mungkin betul Anda ditunjuk karena kedekatan atau Anda ditunjuk karena ada titipan. Saya nggak menaifkan itu. Tapi setelah Anda ditunjuk, Anda harus betul-betul menguasai bidang tersebut. Jangan mudah puas. Jangan setelah menjadi pejabat kemudian Anda merasa bahwa oh sudah cukup waktunya. Oh sudah, saya udah memahami. Tidak, justru Anda harus lebih memahami dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bawah Anda. Betul, Anda mungkin ditolong oleh staf Anda. Kalau di dewan Anda mungkin ditolong oleh tenaga ahli. Tetapi kemampuan Anda, knowledge dan pengetahuan Anda harus lebih luas dan lebih dalam dibandingkan dengan para tenaga ahli Anda. Karena kalau tidak, Anda nanti akan dibohongi atau Anda diberikan informasi yang keliru dan Anda kemudian mengikuti informasi itu. So, yang pertama, upgrade your knowledge. Yang kedua, upgrade your skill. Up level, naikkan level skill Anda. Nah, ini juga sama seperti yang pertama, knowledge. Orang kalau sudah dapat posisi, merasa skillnya sudah cukup. Toh karena skill itu kemudian saya berada di posisi ini. Toh karena skill itu kemudian saya bisa duduk di parlemen, bisa duduk di eksekutif, bisa duduk di yudikatif. Tetapi saya mengingatkan bahwa skill itu harus ditingkatkan begitu jabatan baru Anda dapat. Ya, karena di jabatan yang sekarang pun ada level-level yang harus Anda lewati. Dan saya ingin di posisi itu Anda terus meningkat. Nah, skill ini bermacam-macam tentunya, tapi paling tidak saya titipkan 3 skill yang sekarang penting sekali di dalam kondisi sekarang seperti ini. Yang pertama adalah public speaking, atau bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum. Nah, kebanyakan orang merasa kalau sudah menjadi anggota dewan atau sudah menjadi eksekutif, dia otomatis bisa berbicara. Tidak. Anda harus belajar lagi. Anda harus belajar bagaimana mengartikulasikan keinginan masyarakat, bagaimana kemudian mendengarkan secara empati dan menyampaikan dengan baik. Nah, cara berbicara ini tidak ada ilmu yang langsung selesai, ya. Setiap naik level, Anda harus pelajari skill baru lagi, gitu ya. Jadi Anda harus pikirkan bahwa setiap kata-kata Anda itu bisa didengarkan dengan baik, mudah dicerna, dan kemudian menginspirasi.
Ya, nggak cuma sekedar menyampaikan speech yang boring dan itu-itu saja. Ya, ini perbedaan antara Anda dengan yang levelnya di bawah Anda, gitu ya. Begitu Anda naik level, skill berbicara pun harus berbeda. Cara berbicara, body language, gestur, dan lain sebagainya, ini masuk dalam konteks tadi public speaking. Yang berikutnya adalah people skill. People skill adalah kemampuan Anda berelasi dengan orang lain, kemampuan Anda berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kemudian Anda bisa mendengarkan dengan baik, bagaimana kemudian Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua level. Ya, bukan cuma dengan level elit, bukan hanya dengan level yang higher politics, tapi dengan level yang lebih rendah, termasuk dengan masyarakat di level paling bawah. Karena bahasanya juga beda. Kalau Anda pakai gaya bahasa akademisi atau gaya bicara di seminar-seminar, gaya bicara elit, kemudian Anda berkomunikasi dengan masyarakat biasa, ini Anda nggak akan dimengerti omongannya apa, gitu ya. Pakai jargon-jargon yang membosankan, gitu ya, yang kebanyakan dipakai para elit, itu nggak akan dimengerti bahasanya, apalagi dengan Gen Z, cara mereka berbicara akan berbeda sekali. Jadi people skill, ya, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk kemudian mengajak orang lain bersama-sama, kemampuan untuk meminta maaf secara tulus, ini masuk ke dalam people skill. Semakin baik people skill Anda, maka level Anda juga akan meningkat. Yang ketiga, kemampuan bermedia sosial. Nah, media sosial sudah menjadi satu domain baru yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi kita. Karena ini menjadi alat utama untuk berkomunikasi baik dengan yang selevel di atas maupun yang di bawah. Nah, kemampuan bermedia sosial itu kemampuan memunculkan personal branding Anda dengan baik. Kemampuan untuk menampilkan diri kita apa adanya, bukan kosmetik, bukan sesuatu yang sifatnya artifisial, ya, tetapi sesuatu yang humanis dan menyentuh interest dari banyak orang. Ini kemampuan bermedia sosial Anda penting untuk bisa membaca algoritma, membaca platform mana yang paling diminati oleh konstituen Anda dan cara berbicaranya seperti apa. Karena kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang jarimu harimaumu. Kalau Anda salah mengetik, Anda kemudian salah mengirimkan pesan-pesan, kemudian Anda memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ingat, dalam kondisi sekarang ini, semua yang menjadi pejabat publik, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya sekarang mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat, ya, dengan keterbukaan informasi dan lain-lain. Kalau Anda salah berbahasa di dalam media sosial, Anda salah menampilkan image, ini dampaknya akan sangat buruk. Tetapi kalau Anda baik menampilkan image, baik menyampaikan pesan, maka karir Anda pun akan ikut melesat positif. Upgrade yang ketiga adalah upgrade jejaring atau network. Nah, ini penting karena kalau karir politik Anda gitu-gitu aja, mungkin karena jejaring Anda atau network Anda itu-itu aja. Anda harus terus meningkatkan jejaring Anda. Kalau Anda berasal dari satu partai politik, Anda harus menguasai siapa teman-teman yang ada di partai politik tersebut. Jangan hanya teman-teman yang selevel. Teman-teman atau pengurus partai politik yang lebih tinggi itu Anda harus kenal, Anda harus tahu, dan mereka juga harus tahu Anda. Karena di dunia jejaring ada istilah bahwa it's not who you know, but it's who know you. Jadi bukan tentang Anda tahu dengan siapa, tetapi mereka tahu apa tentang Anda. Ya, siapa yang mengenal Anda? Nah, ini jauh lebih penting. Artinya jejaring Anda harus berkembang. Tadi kalau ada satu partai politik, di partai politik itu Anda harus mengenal banyak orang. Kemudian lintas fraksi atau lintas partai politik itu juga Anda harus kenal. Kemudian dengan mitra-mitra Anda harus juga kenal dan jejaringnya terus bertambah. Kalau Anda kemudian fokus utamanya di bidang politik, betul-betul network politiknya harus bagus. Tapi kemudian juga bisa Anda kembangkan ke network atau jejaring di pebisnis. Ya, karena ini dua pasti saling berkaitan. Nah, penting sekali untuk meningkatkan karir politik dengan memperluas jejaring dan meningkatkan jejaring Anda. Semakin jejaring Anda semakin tinggi, bukan di leveling down, tapi leveling up, maka saya yakin karir politik Anda akan terus meningkat.
upgrade ibadahmu. Nah, ini menarik. Karena kok tiba-tiba Politician Academy jadi spiritual ya. Bagi mereka yang sholatnya masih bolong-bolong mungkin bisa lebih rajin, yang kebaktiannya tiap minggu bolong-bolong mungkin bisa lebih rajin, bisa lebih dipersering lagi. Kenapa ibadah penting sekali? Karena dunia politik itu dunia yang abu-abu, dia tidak hitam putih ya. Banyak hal-hal yang kita sulit untuk melihat ya, tanpa komunikasi yang baik dengan sang pencipta kita, kadang-kadang nanti kita bisa kepleset. Ya, apalagi di dalam dunia politik ada istilah harta tahta wanita. Ini untuk yang para pria. Ini bahaya sekali. Gampang sekali kepleset. Kenapa? Karena di dalam dunia politik yang penuh dengan kekuasaan, itu dekat sekali dengan tiga hal itu. Harta, tahta, dan wanita. Nah, kalau kita tidak mendekat kepada transendental ya, hubungan yang sifatnya transendental ini, kecenderungan kita untuk kepleset besar sekali. Nah, kalau kita terus perkuat ibadah kita, berterima kasih terhadap apa yang diberikan, kemudian bersyukur dengan apa yang diberikan, kemudian minta petunjuk untuk ditunjukkan mana yang baik dan mana yang abu-abu, saya yakin ini akan memperkuat idealisme Anda, memperkuat niat baik Anda untuk berbuat baik bagi sesama lewat jalur politik, dan kemudian Anda akan dihindarkan dari permasalahan-permasalahan yang tidak Anda harapkan. So, teman-teman, bagaimana dengan 4 poin tadi? Upgrade knowledge, upgrade skill, upgrade network atau jejaring, dan terakhir upgrade ibadahmu. Saya yakin kalau teman-teman mengikuti 4 poin ini, karir politiknya juga akan semakin meningkat. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.